الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى, dan Allah Ta'ala telah berfirman, wassabirina, dan para laki-laki yang sabar, wassabirati, dan para wanita yang sabar, ila qawlihi, sampai firmannya Allah, a'adda, Allah telah menyiapkan Allah lahum, untuk mereka, maghfiratan, ampunan, wa ajran azima, dan pahala yang agung. Di dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan untuk 10 golongan dijanjikan akan diampuni oleh Allah. Orang itu kalau sudah diampuni oleh Allah, ya sudah selesai masalahnya. Berarti dia ini sudah tidak bermasalah dengan seluruh masalah. Karena seluruh masalah itu miliknya Allah. Kalau pemiliknya sudah memaafkan, ya dia berarti telah beres semua kendala dia untuk mendapatkan ridhonya Allah. Nah, kalau orang itu sudah diridhai oleh Allah, telah mendapatkan segalanya. Wa ridwanum minallahi akbar, ridha dari Allah adalah yang terbesar, melebihi segalanya ridhonya Allah. Orang itu kaya, enggak diridhai Allah, neraka. Miskin, enggak diridhai Allah, neraka. Raja enggak diridhai Allah, neraka. Rakyat enggak diridhai Allah, celaka. Jadi kalau orang sudah diridhai Allah, dimaafkan oleh Allah, raja sukses, rakyat sukses, miskin sukses, ganteng cantik sukses, elek penguk sukses. Sukses terus sudah. Man wajadallaha wajada kulla syai. Siapa yang mendapatkan ridhonya Allah, dia telah mendapatkan segalanya. Allahu Akbar. Lah di antara 10 orang tadi adalah para laki-laki yang sabar dan para wanita yang sabar, yang disebutkan dalam ayat innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati, seterusnya sampai akhirnya ayat. Allah telah siapkan untuk mereka 10 kelompok tadi ampunan, bukan ampunan saja, wa ajran azima, dan pahala yang besar. Kalau Allah sudah bilang pahala yang besar tuh, yang tahu seberapa itu ya hanya Allah. Benar-benar akan mendapatkan anugerah yang luar biasa. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, walladzina amanu wa 'amilus salihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa. Walladzina, dan orang-orang yang beriman, wa 'amilus salihati, dan mereka beramal saleh, lanubawwi'annahum, sungguh-sungguh aku akan menempatkan mereka minal jannati, di surga, ghurafan, kamar-kamar yang di atas.
Jadi kalau ghurfah secara umum artinya beda dengan hujrah, yaitu kamar yang di atas. Tajri yang mengalir min tahtiha, dari bawahnya kamar-kamar tersebut, al-anharu, sungai-sungai. Ini kamarnya di atas, di bawah kamarnya itu ada sungai mengalir. Dan itu semua nyawa kita itu sudah pernah melihat pemandangan surga itu. Maka tanpa dirasa semua manusia itu menginginkan keindahan-keindahan ngalirnya sungai, keindahan hijau-hijauan. Itu sebetulnya nyawanya itu rindu pada surga. Tapi dia ini nggak bisa mengungkapkan. Kata para ulama begitu itu. Akhirnya pelesir ke sarangan, tengah-tengah pelajaran ngeluyur ke sarangan. Itu sebetulnya hatinya itu tertarik pada pemandangan surga, hanya saja karena kalah dengan nafsunya malah diarahkan menuju pelanggaran. Khalidina fiha, mereka kekal fiha, di dalam surga-surga tersebut. Orang itu kalau dalam kenikmatan yang nikmat tetapi nggak kekal, ya nggak sempurna. Seperti kita hanya makan sate, enak tapi hanya berapa menit, lepas itu perut mules, nggak sempurna. Jadi kalau di surga itu apa-apa serba sempurna. Orang makan makanan tuh rasanya itu nggak hilang-hilang dari badannya itu sampai sekian lama, nggak hilang-hilang. Begitu belum hilang sudah ditambah lagi nikmat makanan yang lain, minuman yang lain. Kalau di dunia ini biar kita ingat surga, wah sate enak kaya ngono, gule apa meneh, krengsengan apa meneh. Nah, Allah. Tapi enaknya hanya di ujung lidah biasanya, lewat tenggorokan udah hilang. Ya kalau di surga nggak hilang-hilang. Mandang pintunya itu enaknya itu bertahun-tahun bahkan ribuan tahun tuh nggak hilang-hilang. Kalau kita ini dunia ini ya sebentar-sebentar itu. Nikmatnya kopi sebentar, nikmatnya es sebentar, nikmatnya punya pasangan juga sebentar, punya suami bentar, punya istri bentar. Kalau pengantin baru sepertinya dunia hanya milik berdua. Tapi berapa bulan kemudian ya sudah mulai bosan. Dunia ini membosankan. Yang enak di dunia ini ya kalau kita ini dalam amal agama. Orang-orang pada nyari kenikmatan dunia di dunia, mereka sampai mati nggak menemukannya. Padahal nikmatnya itu adalah dalam amal agama. Amal agama itu kita berat, padahal itu nikmat. Contohnya apa Pak? Banyak. Kita ini ngeluyur kemana-mana jarang bisa tidur nyenyak. Tapi kalau taklim langsung ketiduran. Ya contoh jelek, tapi maksudnya itu pada heran datang sakinah. Sekian banyak orang dapat hidayah di negeri Eropa gara-gara melihat orang-orang taklim pada ngantuk. Oh, kok enak men ya itu. Akhirnya dia ikut duduk di majelis taklim, ikut ngantuk, masuk Islam. Maka dalam Islam itu di antara ciri khasnya adalah minimnya hiburan. Karena amalan Islam itu setiap amalannya mendatangkan hiburan. Sholatnya, wiridnya, ngapal Qur'annya, ngajinya, perjuangannya dan seterusnya.
orangnya sudah terhibur terus. Maka kalau orang Islam kok masih cari hiburan, dikhawatirkan dia ngamalkan Islamnya itu kurang serius atau kurang benar. Katanya ngamalkan agama, belajar agama kok nikmatnya kalau dengarkan musik. Nikmatnya kok kalau melihat main sepak bola dunia, Piala Eropa. Ya begini, ini ada gudikan lah. Hatinya itu ada gudiknya yang perlu secepatnya diwaspadai. Jadi kalau orang-orang yang tidak Islam itu orangnya ini resah, nggak ingat Allah, nggak kenal Allah, nggak ngakui Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari mengingati aku, maka sungguh bagi dia kehidupan dhanka. Dhanka diantara artinya gersang, gak nyaman. Maka perlu dihibur dengan musik, dengan joget-joget, dengan dihilangkan otaknya, minum khamr, minum narkobos. Kenapa? Kalau otaknya masih nempel itu susah terus, harus dihilangi. Otaknya dicuci, diberi oli, begitu tenggelam dalam oli dia baru bisa lupa kesusahannya dan penderitaannya, bukan hilang. Begitu otaknya balik lagi susah lagi. Ini kalau orang beriman memang ciri khasnya itu sudah menikmati kehidupannya dengan amalan-amalan yang diridhai Tuhannya. Maka kalau kita ini kok mulai cari alternatif lain, hati-hati, ini berarti sudah mulai nggak benar dalam amal agama. Ni'ma ajrul amilin, sebaik-baiknya pahala atau opahnya orang-orang yang amal adalah surga. Nikma iku saapi-api apa ajrul amilina, ganjarane wong-wong sing amal utawi swarga. Alladzina, siapakah itu? Al-amilun itu siapa? Alladzina, yaitu orang-orang sabaru, yang mereka bersabar, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya pada Tuhan mereka bergantung diri. Ini sabar, tawakal, ini termasuk amalan hati. Jadi untuk dinilai dari luar itu agak sulit. Orang tuh hatinya tabah apa tidak itu kan nggak bisa diprediksi. Maka kita ini jangan sibuk nilai orang, nilai diri kita sendiri aja. Kemudian orang itu hanya bergantung kepada Allah, yang tahu juga dirinya masing-masing. Kalau orang itu imannya mantap, paham segalanya itu adalah milik Allah, dari Allah, diatur oleh Allah. Maka waktu suka duka, waktu genting atau waktu damai, hatinya itu memang tawajuhnya hanya kepada Allah. Karena semuanya ini hanyalah ciptaannya Allah, tidak bisa buat apa-apa. Waktu enak-enak dengan istri, dengan keluarga, uang banyak, jebar-jebur mangan nganggur, omah magrong-magrong tanpa yoso. Dengan ketika di waktu pertempuran, di tengah-tengah berkecamuknya pedang, leher-leder pada berterbangan, sama aja hatinya. Ulama-ulama dulu itu kalau latihan tawakal tuh maju di medan pertempuran. Selepas berkecamuknya perang, turun dari kudanya, tidur di medan pertempuran. Latihan tawakal. Kalau tidur waktu di kelas itu bukan latihan tawakal. Latihan apa, Pak? Latihan dablek. Diajak ngomong ngantuk, ngomong dablek. Kita ini bertamu di tempatnya orangnya kita ajak ngomong, ditinggal tidur, kira-kira gimana? Umpama ada kopi di depan kita tuangkan di kepalanya. Ini namanya kadang-kadang orang itu kurang ajar tapi enggak terasa.
nyakiti gurunya nggak terasa, ngerusak suasana kelas nggak terasa. Akhirnya orang yang akhlaknya buruk begini ini doa nggak makbul. Weselnya lambat, badannya untuk taat nggak kuat, keluarganya banyak salah. Saya ini salah apa, ngaji juga sudah, di kelas masuk juga sudah. Lah kamu di kelas loh nyakiti hatinya orang terus, nggak pernah. Kadang-kadang kita ini suka nggak tahu gitu loh salah kita itu. La ilaha illallah. Kesimpulannya itu satu aja. Hidup itu hanya sebentar, jangan dijadikan spekulasi. Jangan dijadikan taruhan. Kesuksesan itu hanya kalau ikut Rasulullah, di dalamnya dapat ridhonya Allah. Maka apa saja yang tidak ada mengikutnya Rasulullah ya jangan diteruskan. Enggak ada ikut arahan Nabi, janganlah dipertahankan. Hidupnya hanya sebentar. Orang-orang datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Bilang, "Syekh, saya ini sumpek." Nyapa sumpek barang? Orang-orang itu pada membicarakan buruk saya, terus padahal saya nggak pernah buat begitu itu. Maka Syekh Abdul Qadir bilang, kamu pengen orang-orang itu meridhokan kamu. Kamu pengen orang-orang itu menyenangkan kamu. Keterlaluan itu kamu itu. Kok bisa? Iya. Orang-orang yang kamu laporkan pada saya itu loh, nyenangkan Tuhannya saja loh, kebanyakan belum bisa. Padahal Tuhannya yang menciptakan mereka, yang berikan rizki mereka, yang berikan fasilitas mereka, itu aja loh, dengan Tuhannya itu loh istilahnya nggak 100% akhlaknya itu. Apalagi dengan kamu emangnya siapa? Apa saingannya Tuhan mereka? Nah, ini ada tambahan lah ini ya keterangannya. Maksudnya kadang-kadang kita ini menuntut dari makhluk itu sampai kita sendiri lupa bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Pengen itu paham dengan saya, pengen itu ngurmati saya, pengen itu bisalah memahami siapa saja. Tapi kita lupa kenapa kita tidak memahami bagaimana ridhonya Allah pada saya sudah saya dapatkan atau belum. Kalau dengar adzan sudah cepat ke masjid belum? Kalau waktu tahajud masih molor aja apa? Terasa waktu bangun tahajud saya ini perlu kepada Allah, berhajat kepada Allah. Maka jangan sampai kita habiskan umur kita ini untuk hal-hal yang enggak bermutu. Ini maksudnya fadilah amal kita kaji tiap sore itu apa toh? Jangan sampai kita ini buat amalan yang enggak ada fadilahnya. Seperti yang diceritakan tadi orang curhat pada Syekh Abdul Qadir itu kan enggak ada pahalanya. Yang enggak ada pahalanya itu tinggalin aja. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali mubtahimi ya rabbi بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا نرد بك الأعداء من كل وجهة وبالاسم نرميهم من البعد بشتات فأنت رجائي
وكل